Hati! Gerak! Hadap kiri! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Upacara Ngelak Muhammadiyah ke-112 tahun 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Pembacaan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini. Dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka. Serta mempunyai rasa tanggung jawab di akhirat atas segala perbuatannya.
Lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya dengan penuh pengharapan, perlindungan, dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan? Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia. Ali Imran 104. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemua itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Amanat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang, para ustadz dan ustadzah SMA Taruna Muhammadiyah, teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Magelang, juga para taruna dan taruni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring Muntilan yang saya banggakan. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pada hari ini sudah berusia 112 tahun. Mudah-mudahan milad ke-112 Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi sarana untuk mengevaluasi diri agar peran-peran Persyarikatan Muhammadiyah ke depan itu semakin luas dan semakin besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat dan dunia seluruhnya. Taruna dan taruni yang saya banggakan, Anda sekalian adalah calon-calon pemimpin masa depan,
pemimpin Indonesia dan juga pemimpin dunia yang berkarakter Islam dan berkepribadian Muhammadiyah. Para pendahulu kita, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muhammadiyah, meskipun berkarakter Islam dan berkepribadian Muhammadiyah, tetapi perannya tidak pernah terbatas, berperan untuk bangsa dan juga untuk dunia. Sehingga saya berharap tahun 2045 saya masih bisa menyaksikan taruna dan taruni ini sebagai pemimpin bangsa dan bahkan ada yang sebagai pemimpin dunia yang mewarnai bangsa Indonesia, mewarnai dunia itu dengan Islam yang berkepribadian Muhammadiyah. Itu yang kita harapkan. Anda sekalian adalah pemimpin Muhammadiyah, pemimpin yang berkarakter Islam, berkepribadian Muhammadiyah, itu adalah seperti matahari yang tidak pernah berhenti memberi, yang tanpa berharap balas budi. Itulah matahari. Oleh karena itu, sejak awal persyarikatan ini didirikan, senantiasa mengambil peran kebangsaan, peran keduniaan, peran keumatan, juga peran persyarikatan. Sehingga saya berharap khususnya para taruna dan taruni ini betul-betul bisa menempa diri sehingga punya kualitas yang bisa diandalkan untuk berperan bagi bangsa dan dunia. Muhammadiyah politiknya adalah politik peran, bukan politik massa. Politik peran itu politik yang mengedepankan kualitas dan integritas. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus kita kuatkan dalam mengambil politik peran ini. Yang pertama adalah soal fungsi, yang kedua militansi, dan yang ketiga adalah inklusi. Fungsi, maka harus punya kompetensi. Anda semua sebagai calon pemimpin harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam kompetensi. Dengan punya kompetensi yang mencukupi, maka Anda akan bisa berfungsi, berperan bagi masyarakat dan bagi dunia pada umumnya. Tentu masing-masing punya kapasitas, punya karakter, tapi yang paling penting adalah punya kompetensi yang berintegritas tinggi, sehingga menjadi orang yang perannya itu peran yang menentukan, menjadi orang yang berpengaruh, bukan orang yang terpengaruh, menjadi pelopor, bukan pengekor. Saya tidak ingin mendengar ada taruna, taruni, alumni SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring ini yang perannya hanya peran pengekor. Saya berharap Anda semua adalah pelopor di ruang dan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, menempa diri dengan meningkatkan kualitas, kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya, itu harus dilaksanakan sejak dini. Itulah yang dilakukan, dididikkan oleh SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Itu yang pertama. Yang kedua, militansi. Militansi harus dimiliki sehingga kita dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak mudah runtuh, yang kokoh, tidak mudah roboh. Itulah yang dididikkan oleh SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Sehingga betul-betul Anda menjadi pribadi yang memiliki militansi yang tinggi, tidak mudah terpengaruh, tapi justru mempengaruhi orang lain untuk kebaikan-kebaikan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, inklusi. Inklusi itu artinya kita berperan untuk semua.
kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita miliki, kita dharma baktikan untuk semua. Hanya dengan cara yang demikian, kita akan tetap hadir dan berguna di dunia ini. Tanpa kita bermanfaat bagi umat manusia, itu sama dengan mendaftarkan diri untuk punah. Maka peran inklusi ini harus kita upayakan semaksimal kemampuan, sehingga peran kita di tempat manapun nanti akan senantiasa memiliki kemanfaatan yang luas. Dengan bermanfaat itu, maka eksistensi kita akan tetap terjaga dan terpelihara. Dan keberadaan Muhammadiyah di masa yang akan datang tergantung kepada kemampuan kita untuk menjaga manfaat itu. Dan untuk bisa bermanfaat, memang di samping memiliki kompetensi yang mencukupi, juga harus sanggup beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, anak-anak muda tidak boleh berhenti berinovasi. Itulah sebabnya tema Milad ke-112 Muhammadiyah tahun ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Supaya kita bisa menghadirkan kemakmuran untuk semua, maka kita juga harus makmur terlebih dahulu. Sebab orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Itulah ciri-ciri matahari yang hanya bisa memberi tetapi tidak mengharapkan balas budi. Jadi Muhammadiyah bukan kelas lilin. Lilin itu berkorban tetapi menjadi korban. Sedangkan matahari itu tetap terjaga eksistensinya meskipun senantiasa tiada henti memberi. Itulah matahari yang kita jadikan sebagai lambang persyarikatan Muhammadiyah, dan harapannya kita sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah memiliki sifat-sifat seperti matahari. Terakhir, supaya kita bisa mengambil peran seperti yang sudah saya sampaikan, maka para taruna dan taruni dituntut untuk memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, unggul secara spiritual, yang kedua, unggul secara moral, dan yang ketiga, unggul secara sosial. Unggul secara spiritual ditandai dengan keteguhan dalam akidah dan ketekunan di dalam beribadah. Sedangkan unggul secara moral ditandai dengan kesanggupan untuk menjaga lisan dan kemaluan, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak mulia dan beradab utama. Sedangkan unggul secara sosial, kita menjadi pribadi yang peduli dan rendah hati. Mudah-mudahan dengan Milad ke-112 Persyarikatan Muhammadiyah, kita betul-betul bisa senantiasa berperan untuk menghadirkan kemakmuran bagi semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
وعظيم سلطانك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112. Dengan segala kerendahan hati, kami memanjatkan puji syukur atas karunia-Mu yang telah membimbing perjalanan Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad dalam menegakkan dakwah Islam yang mencerahkan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammadiyah agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menjadi pelopor kebaikan dan menjadikan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Kuatkanlah kami untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan semangat ikhlas, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya Rob, jadikanlah Muhammadiyah sebagai pemimpin perubahan dalam membangun peradaban, mencerdaskan umat, dan menegakkan keadilan sosial. Perkokohlah persatuan di antara kami, jauhkanlah kami dari perpecahan, dan bimbinglah kami untuk menjadi umat yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin, kader, dan seluruh warga Muhammadiyah agar senantiasa amanah dalam menjalankan tugas mereka, memegang teguh nilai-nilai Islam, serta memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan kemanusiaan. Dengan rahmat dan ridho-Mu, jadikanlah Milad ke-112 ini sebagai momentum kebangkitan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dan mewujudkan cita-cita mulia Muhammadiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara, hormat. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara menuju ruang transit. Upacara selesai, Komandan Upacara menyesuaikan dengan rencana. Hadap kiri. Gerak. Belok kanan maju. Jalan.